Baik, kembali lagi dengan saya di pembahasan untuk kasus ketiga ini. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen, menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, di sini diketahui untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk variable view-nya dari salesman dan kelompok. Untuk kelompok sendiri, di sini dapat dilihat bahwa kelompok 1 itu yang diberikan pelatihan, sedangkan yang kelompok 2 itu yang tanpa pelatihan. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk data-datanya. Oke, ini kelompok 1 ya. Nah, langsung saja untuk mengetahui, kita akan menguji data ini dengan mengklik analyze seperti biasa. Lalu non-parametric test, legacy dialogs, lalu two independent samples karena tidak berhubungan ya. Ini kita masukkan salesman ke test variable list. Untuk kelompoknya kita masukkan ke grouping variable. Nah, lalu test type-nya yang Mann-Whitney U. Nah, kita cek dulu untuk define groups-nya. Untuk grup 1 kita masukkan 1, grup 2 kita masukkan 2 seperti yang tadi ada di variable view. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul untuk hasil tesnya. Untuk hipotesis atau H0-nya yaitu kedua populasi ini identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan, baik yang diberikan pelatihan maupun yang tidak diberikan pelatihan. Untuk H1-nya, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Jadi ada perbedaan antara yang diberikan pelatihan dengan yang tidak diberikan pelatihan. Nah, dari uji ini diketahui bahwa hasil uji dua sisinya itu adalah 0,000. Nah, karena uji dua sisi harus dibagi 2 dan karena nilainya adalah 0, jika dibagi suatu bilangan akan menghasilkan 0 pula. Nah, untuk probabilitasnya adalah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya adalah kedua populasi ini tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, kita lanjut ke pembahasan untuk kasus yang keempat. Sebelumnya nih saya simpan terlebih dahulu. Lalu untuk kasus yang keempat ini saya akan membahas mengenai uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent menggunakan uji Friedman. Nah, di sini untuk soalnya itu adalah sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 hingga 100. Nah, di sini kita masukkan dulu ya untuk untuk pertanyaan sendiri itu, dari keempat rasa itu mana yang memiliki mutu yang sama. Nah, untuk yang pertama kita isi dulu mengenai variable view-nya. Kita isi coklat. Lalu di sini kita isi strawberry. Sini kita isi keju dan kelapa. Nah, untuk ini kita hapus ya. Kita remove.
langsung saja kita masukkan data seperti yang ada di soal. Kita masukkan dulu. Oke, untuk sisanya kita hapus. Untuk yang strawberry juga kita masukkan. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita hapus. Keju juga kita masukkan seperti yang ada di soal. Nah, yang terakhir kita masukkan kelapa. Nah, jika sudah, kita langsung menganalisis dengan mengklik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, dan kita klik yang related samples karena berhubungan ya. Nah, di sini kita masukkan semua variabelnya. Kita masukkan semua. Ini udah kita cek dulu untuk test type-nya benar menggunakan Friedman, lalu kita klik OK. Nah, untuk hipotesis H0-nya adalah populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat rasa ini memiliki mutu yang sama, sedangkan H1-nya sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain, atau salah satu dari rasa ini tuh memiliki mutu yang lebih besar daripada rasa yang lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil uji statistiknya yaitu menggunakan uji dua sisi sebesar 0,000. Jika kita bagi dua pun tetap hasilnya 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak atau salah satu varian ini memiliki mutu yang lebih besar daripada varian yang lain. Nah, selesai sudah untuk pembahasan dari kasus ketiga dan keempat. Untuk kasus kelima, 6, dan kasus ketujuh akan dibahas di video yang berikutnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.